Satuan Tugas atau Satgas lawan COVID-19 DPR RI melakukan koordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengusulkan agar dalam pelaksanaan new normal dapat diberlakukan ganjil genap pada pertokoan atau pusat perbelanjaan, hal itu guna mencegah atau membatasi terjadinya kepadatan pengunjung atau konsumen yang melakukan perbelanjaan. Satuan Tugas atau Satgas lawan COVID-19 DPR RI meminta pembukaan aktivitas perdagangan dalam kondisi new normal harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Pagi bersama saya Anggun Aktarini dan rekan saya. Dan dengan saya Uki Abdul. Dan tentu tepat di Jumat 5 Juni kami sudah mempersiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Wah, nggak kerasa udah. Kita berapa bulan nggak ketemu nih, Bu? Hampir 3 bulan Hampir 3 bulan dan kita kembali akhirnya menemani Anda pastinya. Pemirsa Suara Parlemen, dan tadi juga bagaimana nih juga terkait dengan bagaimana persiapan new normal seperti yang sudah bagaimana diumumkan oleh pemerintah pusat, dan juga kalau misalnya membahas terkait dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga akan memperpanjang terkait dengan bagaimana nih PSBB, tapi ini nantinya berskala bagaimana ini ada masa-masa transisi. Anggun sudah siap dengan new normal? Ya, tentu harus, karena kita sudah cukup vakum lama ya. Mungkin ini mempengaruhi juga baik dari masyarakat umum ataupun secara pribadi dari pekerjaan kita hingga kehidupan sosial kita. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik, Uki. Berjalan dengan baik dan juga lancar. Sekali lagi mungkin tetap menjaga physical distancing dan juga tetap mencuci tangan, menggunakan masker kalau ingin melakukan aktivitas ataupun juga berpergian. Karena ini per 4 Juni 2020 data penderita atau pasien COVID-19 ini bertambah 585. Di Indonesia saat ini sudah ada 28.818 orang gitu ya. Ini yang harus tetap kita waspadai ya, Bun ya. Tapi nanti kita tidak akan bahas terkait dengan bagaimana COVID-19 ini, kita akan bahas terkait dengan bagaimana nih penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Pemerintah sepakat untuk membatalkan. Lalu bagaimana nasib uang para jamaah haji yang batal? Nanti kita akan bahas di segmen akhir, dan sebelumnya rekan saya Anggun akan membacakan berita yang pertama. Ya, berita yang pertama datang dari protokol kesehatan sektor perdagangan. Di sini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang ditemui usai diskusi dengan Menteri Perdagangan di Jakarta mengatakan Satgas lawan COVID-19, DPR RI mendukung upaya Kementerian Perdagangan yang telah mempersiapkan secara detail aktivitas perdagangan dalam kondisi new normal di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan di sini nantinya perlu ada pengawasan ketat dan evaluasi terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan retail saat kondisi new normal berlangsung. Dan berikut informasi selengkapnya. Satuan Tugas atau Satgas lawan COVID-19 DPR RI melakukan koordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang telah berperan dalam membantu dunia usaha untuk terus bergerak karena ekonomi menjadi sektor yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. Ditemui usai melakukan diskusi dengan Ketua Kadin beserta jajaran terkait di kantor Kadin Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang juga koordinator Satgas lawan COVID-19 DPR RI mengatakan, Kadin merupakan yang menaungi sektor usaha dan di tengah pandemi, Kadin bekerja keras dalam menjadi krisis center di dunia usaha. Sufmi Dasko menambahkan, panduan terhadap dunia usaha dan UMKM di tengah pandemi sangat penting untuk bisa terus membangkitkan roda perekonomian dan daya beli serta produksi dapat terus bangkit. Banyak yang kami dengar dan luar biasa bahwa selama pandemi COVID ini juga ternyata Kadin telah banyak bekerja. Selama 2 bulan ini mereka menjadi krisis center yang baik bagi dunia usaha, melakukan panduan-panduan bagaimana dunia usaha harus dan terus bertahan dalam menghadapi pandemi ini. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Perkasa Ruslani, mengatakan, dalam persiapan new normal ini, Kadin terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara reguler. Rosan Perkasa menambahkan, Kadin terus akan melakukan koordinasi kepada pihak terkait untuk kita bisa terus berjalan walaupun dalam keadaan yang memang tidak mudah, yang sangat berat, dengan tetap mengikuti arahan
dan juga arahan dan protokol COVID yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Zikri Yastertodenus, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan bahwa pemerintah ingin secepatnya menghidupkan kembali kegiatan perekonomian agar tidak terjadi distorsi pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta retail yang akan dibuka kembali dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya, ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini harus dilakukan. Ini tidak hanya di pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan juga retail, tapi sejumlah sektor lainnya juga harus menerapkan bagaimana. Karena kita ketahui juga bahwa virus COVID-19 ini masih menyebar di sejumlah provinsi di tanah air. Ada beberapa zona-zona ataupun juga daerah-daerah yang masih hitam. Bahkan di Surabaya ada merah, kuning, dan juga hijau. Jadi kita harapkan tetap berjalan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita beralih ke berita kedua, DPR ingin memperlakukan ganjil genap di tempat perbelanjaan saat new normal. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin ini menjelaskan bahwa pemberlakuan new normal merupakan upaya pemerintah guna melakukan percepatan pemulihan perekonomian dari dampak pandemi COVID-19. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengusulkan agar dalam pelaksanaan new normal dapat diberlakukan ganjil genap pada pertokoan atau pusat perbelanjaan. Hal itu guna mencegah atau membatasi terjadinya kepadatan pengunjung atau konsumen yang melakukan perbelanjaan. Aziz menjelaskan, pemberlakuan new normal merupakan upaya pemerintah guna melakukan percepatan pemulihan perekonomian dari dampak pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan new normal, tetap harus memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan. Karena dengan adanya pembukaan new normal ini kan sektor-sektor UMKM, kegiatan-kegiatan ekonomi akan perlahan-lahan akan mulai bergerak. Nah, tinggal saya beberapa waktu lalu menyampaikan bisa tidak misalnya toko atau warung atau restoran ataupun pasar itu berdasarkan nomor ganjil nomor genap toko itu. Terkait dengan dunia pendidikan, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mendorong Kementerian Pendidikan dapat membantu menggalakkan gemar membaca dengan memberikan bahan bacaan baik hard copy maupun secara online sehingga para pelajar dapat mengisi waktu kosong dengan membaca buku. Untuk menyiapkan buku-buku yang sifatnya hard copy, untuk diberikan kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat. Karena apa? Untuk di samping untuk mengisi kekosongan di kala-kala nanti new normal ini juga kita meningkatkan daya untuk gemar membaca di kalangan teman-teman di kala itu karena Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Ini dalam pelaksanaan new normal tetap harus memperhatikan dan juga melaksanakan protokol kesehatan. Ini Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin pun mengapresiasi kehadiran TNI dan juga Polri pada pemberlakuan new normal. Ini nantinya dia berharap agar peran TNI dan juga Polri di lapangan dapat maksimal serta selalu melakukan komunikasi persuasif kepada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait dengan dunia pendidikan, Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin ini mendorong Kementerian Pendidikan dapat membantu menggalakkan gemar membaca dengan memberikan bahan bacaan baik hard copy maupun juga secara online sehingga para pelajar dapat mengisi waktu kosong dengan membaca buku dan dirinya juga mendorong agar pihak sekolah atau perguruan tinggi dapat terus menyediakan hand sanitizer dan juga mewajibkan masker kepada seluruh siswa dan juga siswinya. Ini sesuatu yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas ya. New normal ini membawa dampak baru di tengah COVID-19. Namun itu harus kembali lagi kepada individu dari masyarakatnya untuk tetap menjaga dan mengikuti protokol kesehatan. Ya pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya di mana Satgas COVID-19 DPR ke Kadin New Normal Dunia Usaha. Dan di sini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang juga koordinator Satgas lawan COVID-19 DPR RI mengatakan bahwa Kadin merupakan yang menaungi sektor usaha dan di tengah pandemi Kadin bekerja keras dalam menjadi krisis center di dunia usaha dan berikut informasi selengkapnya. Satuan Tugas atau Satgas lawan COVID-19 DPR RI meminta pembukaan aktivitas perdagangan dalam kondisi new normal harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang ditemui usai diskusi dengan Menteri Perdagangan di Jakarta mengatakan, Satgas lawan COVID-19 DPR RI mendukung upaya Kementerian Perdagangan yang telah mempersiapkan secara detail.
Aktivitas perdagangan dalam kondisi new normal di tengah pandemi COVID-19 nantinya perlu ada pengawasan ketat dan evaluasi terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan retail saat kondisi new normal. Exit strategi COVID-19 di mana membuka perdagangan secara bertahap dengan fase-fase, dibuka, dievaluasi, dan kami pikir itu cara yang tepat karena kalau tidak dengan fase, saya pikir segala sesuatu memang harus direncanakan dengan matang, dengan evaluasi. Dan tadi memang lebih banyak kita bicara soal pasar tradisional. Sementara, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, pemerintah ingin secepatnya menghidupkan kembali kegiatan perekonomian agar tidak terjadi distorsi. Pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan retail akan dibuka kembali, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita mau menggerakkan ekonomi ini secepat mungkin, ya, supaya tidak ada distorsi yang lain-lain ini, karena kita harus meningkatkan ataupun menghidupkan segera, harus buka mulai minggu depan dengan protokol kesehatan yang ketat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Sufmi Dasko menambahkan panduan terhadap dunia usaha dan UMKM di tengah pandemi yang sangat penting, dan untuk itu bisa terus membangkitkan roda perekonomian dan daya beli serta produksi dapat terus bangkit. Lalu di sini ada Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Perkasa, di sini mengatakan bahwa dalam persiapan new normal ini Kadin terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara reguler, dan Rosa Perkasa menambahkan bahwa Kadin terus akan melakukan koordinasi kepada pihak terkait untuk dapat mempersiapkan dan menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah ditentukan pemerintah. Ya, ini terkait dengan bagaimana protokol kesehatan harus benar-benar menjadi salah satu pedoman baru nih untuk masyarakat, baik dari sisi para pengusaha dalam hal ini Kamar Dagang dan juga industri di tanah air, dan juga seluruh pemangku ataupun juga masyarakat pastinya untuk bisa menjalankan new normal, dan juga nantinya bukan malah menjadi salah satu fase kedua dari COVID-19 ini sendiri ya. Ya, pemirsa, tadi sudah akan bacakan 3 berita utama yang sudah disiapkan pastinya oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kami nanti akan kembali dengan apa kabar nih di surat kabar yang terbit pada hari ini. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Pagi. Ya pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen dan kita masuk ke headline surat kabar pada hari ini. Di tangan saya sudah ada koran Tempo. Nanti akan ada beberapa pembahasan terkait dengan Jakarta melonggar perlahan. Mensnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti sedang meniup seperti itu ya. Kalau misalnya di harian Kompas, ini terkait dengan bagaimana aktivitas warga nih di pasar Perumnas Klender, yang kalau aktivitas di pasar dekat rumah saya ada beberapa yang COVID-19 akhirnya ditutup sementara, dan akhirnya disemprot disinfektan, dan juga akhirnya sudah dibuka kembali. Ini yang sekali lagi harus benar-benar diterapkan bahwa bagaimana pedoman ataupun juga protokol kesehatan yang terus harus digalakkan baik oleh pemerintah maupun juga masyarakat. Kami nanti akan kembali dengan headline surat kabar setelah jeda berikut ini.
Ya, headline surat kabar yang pertama datang dari Kompas, di mana Juni jadi masa transisi dan di sini pembatasan sosial berskala besar DKI Jakarta diperpanjang hingga 30 Juni 2020 dan periode ini sekaligus menjadi masa transisi bagi masyarakat untuk berlatih menuju kehidupan normal baru. Keputusan ini juga diikuti pelonggaran aktivitas ekonomi di tempat usaha dengan gedung sendiri dan rumah ibadah juga perkantoran dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat harus tetap menjalankan pola hidup bersih, sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik dan menjauhi kerumunan demi memutus penularan COVID-19. Ini yang sering bisa sehari lebih dari 3 kali ya cuci tangan dan juga harus ada protokol yang jelas terkait dengan bagaimana kurang lebih harus ada 40 detik seperti itu ya untuk mencuci tangan. Ini yang juga harus digunakan terkait dengan bagaimana physical distancing atau juga jaga jarak. Dan juga ini mungkin kelupaan terkait dengan menggunakan masker ya ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Ini kita beralih ke harian Tempo yang terbit pada hari Jumat di tanggal 5 Juni ini. Jakarta melonggar perlahan. Pemerintah DKI Jakarta melonggarkan pembatasan kegiatan di tempat umum secara bertahap setelah angka penularan virus corona melandai dalam sebulan terakhir. Namun pembatasan ketat tetap berlaku di 66 wilayah rukun warga yang masih merah. Ini Gubernur Anies Baswedan menyatakan pelonggaran bisa dicabut bila terjadi lagi lonjakan jumlah COVID-19. Jadi masih ada yang dilakukan ataupun juga penutupan secara ini karena ada masih memasuki zona merah, ada 66 wilayah RW di wilayah DKI Jakarta. Ya, dan pemirsa, setelah ini kita akan bahas terkait dengan tajuk pada hari ini, maka jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Ya, kembali di Suara Parlemen membahas terkait dengan tajuk yang terbit pada hari ini, di mana nasib uang jamaah haji yang batal. Memang beberapa waktu lalu sempat dibahas bahwa akan ada penundaan keberangkatan haji yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, ini sebelumnya dilakukan rapat antara kementerian ataupun juga Komisi 8 dan juga Kementerian Agama dan juga Badan Pengelola Ibadah dan juga Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini terkait dengan bagaimana apakah ada 3 skenario, akankah dibatalkan ataukah akan dilakukan pembatasan terkait dengan jumlah jamaah haji atau dilakukan terkait dengan bagaimana nih ada pembatalan dan juga penundaan. Ini ternyata akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan pembatalan. Lalu bagaimana nasib dengan uang para jamaah haji yang batal yang juga sudah ada ataupun juga masuk dalam keuangan negara. Ini ada sejumlah pakar ini mengatakan bahwa ada beberapa wacana terkait dengan bagaimana ini nantinya uang jamaah haji ini akan dilakukan sementara untuk penyaluran memperkuat nilai tukar rupiah. Namun juga ada beberapa yang mungkin merasa bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena bagaimanapun itu adalah uang jamaah haji, harus ditanyakan kembali bagaimana nantinya ataupun juga apakah para calon jamaah haji ini ikhlas ataupun juga rela uang tersebut dilakukan untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu tajuknya yang berikut ini. Pergi haji batal, bagaimana uang jamaah?
Kementerian Agama secara resmi membatalkan pemberangkatan jemaah haji 2020 melalui keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Untuk itu, DPR meminta Kementerian Agama atau Kemenak melalui Badan Penyelenggara Ibadah Haji BPIH tingkat provinsi dan kabupaten atau kota untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada para calon jemaah haji mengenai hal-hal yang menyebabkan pembatalan pemberangkatan jemaah haji 2020 beserta prosedur permohonan pengembalian setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji 2020 sehingga tidak menyebabkan kegaduhan dan masyarakat dapat mengerti serta menerima kondisi tersebut. Kemenak harus segera membahas bentuk pengelolaan dan manfaat dana BP apabila terdapat calon jemaah haji yang tidak mengajukan pengembalian dana agar bisa digunakan sebagai BP 2021. Oleh karena itu, diperlukan izin kepada calon jemaah haji selama dana tersebut disimpan dan dikelola oleh pemerintah. Selain itu, Kemenak juga harus menjelaskan dibatalkannya pemberangkatan jemaah haji 2020 mengingat Kemenak memutuskan hal tersebut tanpa adanya kesepakatan dengan DPR. Semoga masyarakat, khususnya calon jemaah haji yang ingin mengajukan pengembalian dana pelunasan dapat mengikuti prosedur yang berlaku. Ya, kembali lagi di Tajuk. Di sini pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Agama resmi membatalkan keberangkatan ibadah haji 2020. Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah yang ibadah haji di sini. Dalam keputusan tersebut, Menteri Agama Fahrul mengatakan bahwa ibadah haji tahun ini berlaku untuk seluruh para jemaah haji Indonesia tanpa terkecuali. Keputusan ini diambil mengingat pandemi COVID-19 yang masih melanda hampir seluruh belahan dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama Nizar Ali mengatakan tidak ada kecukupan waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 bagi calon jemaah asal Indonesia dan disebabkan berbagai persiapan mulai pengurusan visa hingga menjalankan protokol kesehatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Nizar Ali menyatakan bahwa Kemenak mengambil keputusan tersebut dengan mempertimbangkan keselamatan jiwa para calon jemaah haji Indonesia. Dalam konferensi pers virtual di kantor Kemenak, Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan bahwa jemaah haji yang sudah melunaskan setoran biaya haji akan berangkat pada tahun depan atau tahun 2021. Kementerian Agama memastikan biaya haji yang sudah disetor akan disimpan dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan di sini nilai manfaat haji akan diberikan kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan. Kloter pertama haji yaitu di Haji 1442 atau di tahun 2021 mendatang. Keputusan ini tidak hanya berlaku bagi jemaah reguler dan jemaah haji khususnya yang disediakan pemerintah, tetapi berlaku juga untuk jemaah yang menggunakan visa. Di sini juga visa undangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Kemenak mengingatkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK yang memberangkatkan calon jemaah pemegang visa mujamalah dan furodah akan dikenai sanksi. Nah, ini terkait dengan bagaimana para jemaah haji ataupun juga pemerintah menetapkan akhirnya membatalkan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2020 ini semata-mata untuk akhirnya bisa menyelamatkan
dan juga terkait dengan bagaimana nih kesehatan dari para calon jemaah haji, dan dipastikan bahwa nantinya para calon jemaah haji yang tidak berangkat atau batal berangkat di tahun 2020 pastinya nanti akan berangkat di 1422 Hijriah atau di tahun 2021, dan nantinya akan mendapatkan ataupun juga manfaat terkait dengan bagaimana nantinya Badan Pengelola Keuangan Haji nantinya akan mengelola keuangan haji yang sudah disetorkan oleh para calon jemaah haji tersebut. Nanti kami masih akan membahas terkait dengan bagaimana ini dana calon jemaah haji yang batal. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Pagi. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi, masih membahas terkait dengan bagaimana tajuk utama pada hari ini. Ini Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menyebutkan bahwa Fahrul ataupun juga Menteri Agama keliru dalam memutuskan pembatalan ibadah haji tahun ini tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada DPR RI. Masalah terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji seperti biaya haji, setoran calon jamaah, pemberangkatan dan juga pemulangan jamaah harus melibatkan DPR RI. Yandri menilai bahwa Pak Fahrul tak mengerti aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh. Ia menyatakan setiap proses penyelenggaraan haji dan juga umroh harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan DPR RI. Dan sementara itu, ekonom senior Rizal Ramli menyayangkan kabar yang beredar bahwa dana haji sebesar 600 juta US dollar atau setara dengan 8,7 triliun rupiah berkaitan dengan pembatalan ibadah haji tahun 2020 yang sebelumnya disebut oleh Kepala BPKH Anggito Abimaju bisa digunakan untuk membantu stabilisasi nilai tukar rupiah. Rizal Ramli juga menyebut menggunakan dana haji untuk penguatan rupiah sangatlah beresiko. Ia menilai pemerintah kehabisan ide sehingga melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Haji kemudian membantah pernyataan yang disampaikan oleh Anggito Abimanyu dalam acara silaturahmi dengan Gubernur Bank Indonesia dengan stakeholder eksternal secara virtual pada tanggal 26 Mei yang lalu. Dan BPKH menjelaskan seluruh dana kelolaan jamaah haji senilai lebih dari 135 triliun rupiah per Mei 2020 dalam bentuk rupiah dan valuta asing dikelola secara profesional pada instrumen syariah yang aman dan juga liquid. Namun sepertinya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan hal ini, terutama masyarakat di daerah-daerah, khususnya terkait dengan tata cara dan syarat lengkap bagi jamaah yang ingin melakukan klaim atau mengembalikan ataupun juga refund biaya haji 2020 yang dibatalkan. Kami harap ini pastinya juga akan menambah daftar panjang kembali terkait dengan bagaimana para calon jamaah haji yang mungkin juga akan melakukan pendaftaran, bahwa ini akan ada kekosongan waktu ataupun juga pembatalan di tahun 2020, nanti akan menambah daftar panjang lagi untuk para calon jamaah haji yang baru berencana ataupun juga melakukan pendaftaran untuk melakukan ibadah haji seperti itu ya. Ya betul Luki, dan pemirsa kita sudah bahas apa saja yang menjadi pembahasan hari ini terkait dengan headline surat kabar juga tajuk, maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Saya Angga Noktarini dan rekan kerja saya. Dan saya Uki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa.